Shalom, selamat malam untuk kita semua. Saudara, tema kita di sepanjang bulan Juli ini adalah membentuk pribadi yang unggul. Dan tentu dengan firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama akan terus memperbaiki hidup kita dari hari ke hari. Dan ada banyak hal yang tentu harus kita perbaiki dalam hidup kita. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menggunakan waktu dengan efektif. Dan itulah yang menjadi tema pada malam hari ini. Menggunakan waktu dengan efektif. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Saudara, setiap kita itu diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Jadi kita sama-sama mempunyai 24 jam, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kita punya waktu yang sama. Tapi persoalannya adalah tidak semua orang sekalipun punya waktu yang sama, tidak semua orang menggunakan waktu dengan bijaksana, tidak semua orang menggunakan waktu dengan bertanggung jawab, tidak semua orang menggunakan waktu dengan efektif dan optimal. Dan supaya kita jadi orang-orang yang bisa menggunakan waktu dengan efektif, dengan bertanggung jawab, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, satu ayat saja. Kita akan baca bagian ini bersama-sama karena cuma satu ayat, nanti ayat yang lain kita akan baca di sepanjang pembahasan firman Tuhan ini. Kita akan baca bagian ini, Mazmur 90 ayat 12, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Musa, bukan ditulis oleh Daud. Jadi kebanyakan Mazmur ditulis oleh Daud, tapi khusus yang bagian ini ditulis oleh Musa. Jadi syair ini, doa ini sudah sangat lama dinaikkan oleh Musa dan kemudian dia masuk ke dalam kitab Mazmur. Nah, saudara, Musa mengatakan ketika kita menghitung hari-hari hidup kita ini, maka kita akan beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Karena kita akan menyadari bahwa hidup kita ini terlampau singkat, dan karena terlampau singkat maka kita akan menggunakan waktu itu, kita akan menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, bagian firman Tuhan ini akan mengajarkan kita mengapa ketika kita menghitung hari-hari hidup kita ini, kita akan lebih menghargai waktu, kita akan bisa menggunakan waktu dengan efektif. Mengapa seperti itu? Saya akan bagikan dua hal kepada Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Mengapa ketika kita menghitung hari membuat kita bisa bertanggung jawab untuk menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Yang pertama adalah karena kita akan menyadari kefanaan kita, kefanaan manusia di hadapan Allah yang kekal. Karena kita fana, kita ada di hadapan Allah yang kekal, maka dalam kefanaan itu, dalam waktu yang singkat itu, kita akan pakai, kita akan gunakan sebaik-baiknya, kita akan gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Coba kita lihat slide selanjutnya. Ketika menghitung hari-hari hidup kita, maka Musa menemukan perkataan ini. Kita kan tadi membaca di ayat yang ke-12. Nah, sebelum dia sampai di ayat yang ke-12, atau ketika dia merenungkan hari-hari hidupnya, dia menuliskan ayat-ayat ini. Ayat yang ketiga dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saudara lihat, dikembalikan kepada debu, ini bicara tentang kefanaan, tidak abadi. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, ini bagi Allah yang kekal, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Betapa fananya manusia. Lalu dia membandingkan dengan ayat sebelumnya lagi, di ayat yang kedua dikatakan apa? Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini bicara dari kekal sampai kekal, dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, dikatakan apa? Engkaulah Allah. Maka ketika dia menghitung hari-hari hidupnya, Musa menemukan bahwa manusia itu fana, hidupnya singkat, rapuh, terbatas, berada di hadapan Allah yang tidak terbatas, yang harus mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan, harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, termasuk waktu yang Tuhan berikan. Saudara, itulah mengapa Musa katakan kalau kita menghitung waktu hari-hari hidup kita ini, kita akan beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Karena kita akan sadar bahwa hidup ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan.
Menghitung hari saudara bukan sekedar perhitungan matematis, soal kuantitas. Tapi sebuah perenungan spiritual, sebuah perenungan teologis yang mendalam tentang kualitas hidup kita, siapa kita dan siapa Tuhan. Tentang ketidakpastian hidup kita, kerapuhan, keterbatasan kita di hadapan Allah yang tidak terbatas dan kita membutuhkan hikmat Allah untuk mengajarkan kita. Tapi saudara, kecenderungan kita adalah begini saudara. Kita ini suka membuang-buang waktu kita, menghitung, mencermati hal-hal yang sifatnya sementara. Kita suka mencermati, menghitung, mengamati tentang pujian orang kepada kita. Tentang harga diri, tentang penampilan luar, tentang uang. Saudara, itu semua bukan tidak penting. Itu semua penting, uang itu penting. Tentang penampilan luar itu penting, tapi itu bukan yang utama. Karena yang utama adalah hal-hal yang bersifat kekal. Yang utama yang harusnya kita investasikan dalam hidup kita ini adalah hal-hal yang bernilai kekal. Dan seharusnya kita memberikan waktu untuk semua hal itu. Bukan sibuk untuk membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Saudara, kadang-kadang kita ini sibuk menghitung kesalahan orang lain. Kadang kita sibuk menghitung kebaikan kita. Tapi kita lupa menghitung dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Menghitung kesalahan kita kepada orang lain. Dan saya ajak kita merenungkan bagian ini lebih dalam ya saudara. Kalau kita coba merenungkan, mungkin hari-hari ini kita ini sedang berambisi untuk sesuatu. Saya tidak bilang bahwa cita-cita itu salah, cita-cita itu baik. Tapi kalau hari ini kita terlalu berambisi untuk sesuatu, sampai mungkin kadang-kadang kita dibutakan oleh ambisi, kita diperbudak oleh ambisi itu. Kalau hari ini kita sedang marah, karena perkataan orang lain, karena perlakuan orang lain. Kalau kita sedang kelelahan mengejar pengakuan dari orang lain, kita sedang membutuhkan pembuktian-pembuktian tentang kesuksesan, tentang kepintaran kita, tentang kehebatan kita. Saya ingin kita merenungkan begini saudara, kita mungkin sedang lelah untuk membuktikan diri kita ini hebat, pintar, sukses dan sebagainya. Kalau kita sedang kelelahan dan sudah dibutakan dengan ambisi, saya ajak coba kita memikirkan bagian ini. Dari miliaran manusia yang pernah hidup di dunia ini, tidak usah terlalu jauh dari awal ya. Kita mungkin saya katakan tadi sore, kita hitung saja dari tahun 1 Masehi ketika Tuhan Yesus lahir. Sampai tahun 2025 sudah ada miliaran manusia yang pernah hidup di dunia ini. Dan dari miliaran yang pernah hidup di dunia ini, itu mungkin yang namanya masih diingat sampai hari ini itu mungkin di bawah 1% orang. Mungkin yang masih diingat adalah orang-orang yang pernah membuat sejarah. Yang sampai hari ini namanya masih dikenang. Tapi kebanyakan itu namanya sudah tidak diingat lagi, namanya sudah dilupakan orang. Dan saudara lihat, kadang-kadang sesuatu yang terlalu kita kejar sampai membutakan kita, ambisi kita tentang kebutuhan untuk kita diakui oleh orang lain, hal-hal yang sementara itu, pada akhirnya semua akan dilupakan. Perkataan buruk orang lain kepada kita, baik kita yang dikata-katai buruk, baik orang lain yang mengatakan, pada akhirnya akan hilang lenyap, dilupakan. Kalau saudara tidak percaya, coba ya. Kita coba ingat, kalau walaupun mungkin di antara kita ada yang yatim piatu, kita pasti masih mengenal orang tua kita. Tapi kalau oma opa kita mungkin sudah makin sedikit yang masih tahu. Tapi kebanyakan masih tahu. Tapi kalau di atasnya lagi, orang tua dari oma opa kita mulai makin sedikit yang ingat. Ke generasi yang di atasnya lagi, kita bahkan kalau ditanya di mana makamnya kita sudah tidak tahu. Apa yang saya mau bilang? Bahwa pada akhirnya orang itu memang akan dilupakan. Bahkan beberapa generasi di atas kita sudah tidak tahu siapa namanya. Hanya sedikit sekali yang bisa tahu silsilanya. Tapi kalau kita menghitung ke atas, kebanyakan kita mungkin tidak tahu. Bahkan makamnya kita tidak tahu di mana lagi. Dan kalau kita sedang kelelahan, membuang-buang waktu untuk mengejar segala ambisi dalam hidup kita ini, semuanya itu akan hilang lenyap begitu saja, dilupakan. Yang tidak dilupakan, yang kekal abadi adalah apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Yang akan abadi itu bukan soal seberapa pencapaian kita, bukan itu yang abadi saudara. Tapi apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau pencapaian itu kita persembahkan kepada Tuhan, itulah yang abadi. Hal-hal yang nilainya kekal itulah yang abadi, yang akan tercatat dalam buku kehidupan. Tapi kadang kita membuang-buang waktu untuk sesuatu yang nilainya sementara.
Maka kalau masih punya waktu, mari jangan sia-siakan waktu itu. Kita pakai waktu itu. Kalau kita punya waktu untuk melayani Tuhan, marilah kita pakai waktu itu untuk melayani Tuhan. Kalau kita masih punya kesempatan untuk menyayangi keluarga, istri, suami, anak-anak. Kalau kita masih punya kesempatan untuk menyayangi mereka, bertanggung jawab, marilah kita pakai itu dengan sebaik-baiknya. Bukan sibuk dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Kalau kita masih punya kesempatan, punya waktu untuk menyenangkan, membahagiakan orang tua, marilah kita pakai waktu itu sebaik-baiknya untuk menyenangkan, membahagiakan orang tua. Kalau kita punya waktu untuk berbuat baik kepada sesama, gunakanlah waktu yang ada ini untuk berbuat baik kepada sesama. Saya katakan tadi sore bahwa berbuat baik kepada sesama itu tidak perlu memikirkan hal-hal yang muluk-muluk yang terlalu besar. Oh, saya mau bangun ini, mau bangun sekolah gratis dan sebagainya. Bagus sekali kalau kita bisa lakukan itu. Tapi mungkin dalam keseharian hidup kita belum sempat melakukan itu. Tapi apa yang kita temui dalam keseharian hidup kita ini hal-hal yang sederhana saja yang saya katakan tadi sore. Misalnya orang tanya alamat kepada kita. Ayolah kita jawab dengan baik. Kita kan mungkin pernah menanyakan alamat kepada orang dan orang tidak menjawab dengan baik dan itu menyulitkan kita. Kalau kita masih bisa punya kesempatan untuk hal-hal yang sederhana itu, marilah kita pakai waktu itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita ini, Tuhan beri kepercayaan, punya pekerjaan sebagai pelayan masyarakat misalnya. Harusnya kita bukan gunakan itu untuk kesombongan. Tapi mari kita mengerti bahwa itulah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah wadah, itulah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melayani orang, membantu urusan orang. Kenapa? Karena jabatan kita itu, pekerjaan yang Tuhan percayakan itu waktunya terbatas. Satu saat kita tidak punya jabatan itu lagi. Sehingga kalau kita masih punya jabatan itu, itulah waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sarana, sebagai wadah untuk kita mempergunakan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu orang lain. Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ini fana, segala sesuatu dalam hidup kita ini terbatas, maka kita akan menghargai waktu, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita bisa belajar dengan baik, marilah kita belajar dengan baik supaya ilmu kita ini berguna bagi orang lain. Kalau kita punya talenta yang Tuhan percayakan, latihlah itu bukan untuk supaya kita ini dipuji orang, tapi supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi kadang kita tidak bisa menjadi orang yang unggul karena kita tidak bisa memanage waktu kita dengan baik. Kadang yang tidak penting itu yang kita lakukan. Nah, ada sebuah tabel yang baik yang namanya Eisenhower Matrix ini ya. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat, Bapak Ibu Saudara sudah pernah tahu bagian ini. Ada banyak teori-teori tentang bagaimana kita memanage waktu kita. Tapi ini juga salah satu yang baik menurut saya. Ada tabel seperti ini, ada variabel, ada penting dan tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Jadi misalnya yang bagian pertama yang warna orange ini. Ada hal-hal dalam hidup kita ini yang sifatnya penting dan mendesak. Nah, bagi kita kan beda-beda profesinya. Pasti mungkin berbeda mana yang paling penting yang mendesak bagi kita. Kita yang paling tahu. Tapi mari kita mengkategorikan, oh ini yang penting dan mendesak, maka itu yang harus kita lakukan. Lalu misalnya yang bagian yang warna biru ini, dia tidak mendesak tetapi penting. Nah, saya katakan tadi, kalau bagi kita para hamba-hamba Tuhan misalnya, apa yang tidak mendesak tetapi penting? Misalnya jadwal khotbah. Oh masih 2 minggu lagi, berarti belum mendesak, tapi penting. Maka kita harus mempersiapkan khotbah itu dengan baik, membuat konsepnya. Kita bisa membuat perencanaan kapan kita, jam berapa kita bisa lakukan, hari apa saja kita bisa lakukan di jam berapa, supaya semuanya terencana dengan baik. Ada yang sifatnya misalnya tidak penting, tapi sifatnya mendesak. Nah, kita mungkin bisa meminta bantuan orang lain. Kalau kita atasan, kita bisa mendelegasikan itu kepada bawahan. Nah, lalu ada yang keempat ini, dia tidak penting dan tidak mendesak. Ini boleh dilakukan kalau urusan-urusan yang lain itu sudah selesai. Misalnya apa? Pada umumnya kita yang tidak penting dan tidak mendesak itu adalah scrolling-scrolling yang tidak ada ujungnya itu kan. Beda kalau mungkin kalau memang dia konten kreator ya beda lagi. Tapi ini kan secara umum, kadang-kadang itu tidak terlalu penting. Scrolling-scrolling, sekadar lihat status orang. Tapi kadang-kadang kita ini terbalik-balik melakukan itu. Yang tidak penting dan tidak mendesak itu yang kita lakukan terus-menerus sampai akhirnya yang penting dan mendesak itu terbengkalai. Yang tidak mendesak dan penting kita tidak lakukan, pada akhirnya dia waktunya sudah mendesak. Semuanya menjadi terbengkalai, kita tidak bisa memanage waktu dengan baik. Nah, kalau misalnya kita selalu menjadi orang yang kesulitan mengatur waktu, ini merupakan mungkin bisa jadi satu solusi bagi kita. Tapi mari kita mengerti saudara,
Di dalam Alkitab itu cukup serius dalam membahas tentang waktu. Kalau kita di bahasa Indonesia ini, kita mungkin cuma mengenal satu kata namanya waktu, cuma itu. Tapi di dalam kata-kata Yunani yang dipakai dalam bahasa asli Alkitab ini, kata waktu itu sampai ada tiga jenis kata yang dipakai. Ada kronos, ada kairos, ada aion. Kita tidak membahas yang ketiga yang aion ini karena itu cukup teologis, mungkin kita bisa bahas itu di lain waktu. Nah, tapi yang kita mau fokuskan adalah kronos dan kairos ini. Jadi di dalam Alkitab, ada kronos, ada kairos. Kalau kita cuma mengenal waktu itu secara kronos, maka kadang-kadang memang kita tidak menghargai waktu. Kenapa? Karena kronos itu, dia adalah waktu yang sifatnya linear, waktu yang sifatnya berjalan, tapi juga bisa berulang. Misalnya hari, ini hari Minggu, minggu depan ada lagi hari Minggu, minggu depannya lagi ada lagi hari Minggu. Bulan juga begitu, ini bulan Juli, nanti tahun depan ada bulan Juli lagi, tahun depan ada bulan Juli lagi. Nah kadang-kadang kalau kita cuma mengerti waktu dalam kronos ini atau yang sekarang mungkin kita kenal kronologi. Kalau kita kenal waktu sebagai kronos yang berjalan secara linear dan bisa berulang, kadang-kadang kita pikir, oh ya jangan dulu lakukan ini, kan enggak usah dulu ke gereja. Kan minggu depan masih ada ibadah lagi. Tapi kita mesti mengerti ada kairos. Kairos itu dia sifatnya berupa kesempatan, kadang-kadang di waktu-waktu yang penting. Nah di dalam kronos, di waktu yang berjalan secara linear itu ada kairos-kairos di dalamnya, ada kesempatan-kesempatan, ada waktu-waktu Tuhan di dalamnya. Sehingga kalau kita tidak lakukan, kadang-kadang kita kehilangan kairosnya Tuhan, kehilangan kesempatan dari Tuhan. Saya beri contoh, kalau Bapak Ibu Saudara mengingat, saya khotbah 2 bulan lalu itu tentang Daud. Nah saya membahas begini, Daud itu, silakan tetap ditampilkan bagian ini. Ya, Daud itu dia datang ke medan pertempuran bukan untuk bertarung dengan Goliat. Saya sudah membahas itu 2 bulan yang lalu. Dia tidak datang sebagai pahlawan untuk bertarung dengan Goliat. Dia datang hanya sebagai pengantar makanan, disuruh oleh bapaknya untuk mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Dan kalau saja dia jadi orang yang tidak taat, saya tidak mau taat, saya malas. Saya masih ada, mungkin dia bilang, Pak saya mau main game dulu bersama-sama dengan teman-teman saya, main bareng. Nanti besok saja baru saya antarkan makanan. Misalnya kalau dia alasan begitu, maka hari itu dia tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Goliat. Mungkin saja orang Israel sudah kalah, mungkin saja perang itu sudah terjadi dan entah bagaimana. Tapi karena dia taat dan dia datang walaupun hanya sebagai pengantar makanan, tapi dia bertemu dengan kairosnya Tuhan. Disitulah dia melihat Goliat itu menantang pasukan Israel dan dia mau bertarung dengan Goliat, jadilah dia pahlawan bagi Israel. Jadi dia mungkin bisa menunda waktu itu, tapi kesempatan itu tidak datang 2 kali. Secara kronos dia bisa menunda, dia bisa bilang nanti saya antar besok. Tapi karena dia taat, di saat dia taat itu, dia bertemu dengan kairosnya Tuhan, dia jadi pahlawan bagi Israel. Maka jangan membuang-buang waktu, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kairos boleh berjalan, boleh berulang hari-harinya, tapi kronos itu. Tapi di dalam waktu yang berjalan itu ada waktu-waktu Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, yang kadang-kala tidak berulang. Kita boleh tidak ke gereja hari Minggu ini, nanti minggu depan, tapi kadang-kadang waktu itu tidak berulang lagi. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di sana. Saya sudah pernah menyampaikan ilustrasi ini, tapi saya pikir ini baik untuk kembali saya ingatkan lagi ilustrasi ini. Tentang seorang anak muda. Anak muda ini, dia seorang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang punya kemampuan, punya talenta. Dan dia berprestasi ketika dia studi. Sehingga gembalanya ini lihat kalau dia dipanggil ajak gabung pelayanan, ilmu yang dia miliki, kemampuan kecerdasan yang dia miliki ini sangat membantu di pelayanan. Lalu gembalanya ajak anak muda ini untuk melayani Tuhan. Berkali-kali diajak, selalu alasannya sama, tunggu saya memang punya kerinduan untuk melayani Tuhan tapi nanti. Sekarang saya masih punya kesibukan A, B, C, D dan sebagainya, saya masih mengejar ini dan itu, lalu dia tunda-tunda. Beberapa kali dipanggil alasannya selalu sama, nanti saya punya kerinduan tapi nanti saya akan melayani Tuhan, tapi saya mau selesaikan dulu apa-apa yang harus saya kerjakan dalam hidup saya. Sampai satu saat anak muda ini sakit dan ketika dia periksakan ke dokter, dokter mendiagnosa dia punya penyakit yang serius yang tidak mudah untuk disembuhkan. Dia harus berhenti bekerja,
kemudian dia harus beristirahat. Nah ketika dia ada di rumah sakit, gembalanya ini datang lalu mendoakan dia. Kemudian berhari-hari dia ada di rumah sakit, dia harus beristirahat, dia telepon lagi gembalanya. Dia katakan, Pak, tolong datang doakan saya lagi dan saya mau bernasar. Kalau saya sembuh saya mau melayani Tuhan. Tapi kalaupun saya tidak sembuh dengan keadaan yang seperti ini, kalau Tuhan masih izinkan saya bisa beraktivitas lagi walaupun tidak sempurna, saya tetap mau melayani Tuhan. Gembalanya, Pak Pendetanya katakan, oke, nanti saya akan ke rumah sakit untuk doakan kamu. Lalu gembalanya ini, pendetanya ini datang, bawakan bunga, lalu doakan dia dan pulang. Beberapa jam kemudian dia lihat bunga ini dan kemudian dia penasaran kenapa bunga ini layu, kenapa pendetanya ini berikan setangkai bunga itu yang sudah layu. Lalu dia telepon lagi pendetanya, gembalanya, Pak, saya mau tanya, terima kasih sudah datang doakan saya mau tanya kenapa Bapak datang membawakan saya setangkai bunga, sekuntum bunga itu yang sudah layu. Lalu gembalanya bilang begini, bertahun-tahun saya ajak kamu melayani Tuhan. Karena kamu cerdas, kamu punya potensi yang sangat membantu di pelayanan. Tapi setiap kali saya ajak kamu selalu menolak, menunda-nunda waktu untuk melayani Tuhan dengan banyak alasan. Dan sekarang ketika kamu sakit, kamu mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Itu keputusan yang baik sekali. Saya menghargai, itu keputusan yang baik sekali. Tapi ingat baik-baik. Setelah kamu dalam keadaan seperti ini, baru kamu mau melayani Tuhan. Kamu seperti mempersembahkan sekuntum bunga yang telah layu kepada Tuhan. Ketika kamu sudah tidak prima lagi, ketika kamu sudah tidak sesehat yang dulu, baru kamu mau melayani Tuhan. Tuhan menghargai itu, kami juga pihak gereja menghargai itu. Tapi itu seperti mempersembahkan sekuntum bunga yang telah layu kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita merasa kita masih sehat, masih kuat. Lalu kita pikir bahwa kita masih punya waktu untuk melakukan yang baik, memuliakan Tuhan. Kita masih punya waktu untuk melayani Tuhan. Kita masih punya waktu untuk berbuat baik kepada sesama kita. Untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Tapi ingat baik-baik, kadang-kadang waktu kesempatan dari Tuhan itu tidak datang berulang-ulang. Maka kalau kita punya waktu sekarang, pergunakanlah waktu itu dengan baik. Benjamin Franklin katakan begini, Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Kadang-kadang kesempatan kairosnya Tuhan itu tidak datang dua kali. Kalau kita punya kesempatan hari ini, marilah kita pakai untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara, itu bagian yang pertama. Maka ketika merenungkan hari-hari hidup kita ini, menghitung hari-hari hidup kita ini, mencermati hari-hari hidup ini, kita akan melihat bahwa hidup ini singkat, hidup ini fana, hidup ini rapuh, terbatas. Kita ada di hadapan Allah yang tidak terbatas dan kita perlu mempertanggungjawabkan waktu yang singkat ini. Maka butuh menggunakan waktu dengan efektif kalau kita mau jadi orang-orang yang pribadi yang unggul. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, yang terakhir saudara. Dengan kita menghitung hari-hari hidup kita, kita akan menyadari bukan cuma kefanaan bagian yang pertama tadi, tapi juga keberdosaan kita, keberdosaan manusia di hadapan Allah yang kudus, yang penuh kasih setia itu. Kita akan melihat bahwa kita ini berdosa di hadapan Allah yang kudus. Coba lihat ayatnya, slide selanjutnya. Mazmur tadi yang kita baca tadi, ayat yang ke-12, tapi di ayat yang ke-7, 8 dan 9 dikatakan begini. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Kita ini habis lenyap karena murka Tuhan. Murka Tuhan itu karena apa? Karena dosa saudara. Dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Lihat dia membandingkan dengan bagian ini. Kita ada di hadapan Allah yang suci itu, yang penuh kasih setia. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hamba-Mu dan kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Saudara, apa hubungannya menghitung hari ini dengan keberdosaan manusia? Kalau kita menghitung itu kan tadi saya katakan bukan sekedar soal menghitung secara kuantitas, tapi sebuah perenungan spiritual, sebuah perenungan teologis yang mendalam. Kalau kita mencermati hari-hari hidup kita ini yang singkat, maka kita akan menemukan bahwa penderitaan, kesulitan, jeripaya itu kan akibat dari apa saudara? Akibat dari dosa. Coba lihat Kejadian
Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-19 ini kisah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dikutuk oleh Tuhan, inilah yang terjadi saudara. Apa yang dikatakan di sana? Kepada Hawa dikatakan apa? Susah payahmu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Lalu ayat 17 dikatakan kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon itu, ketika mereka jatuh dalam dosa, dikatakan apa di sana? Dan terkutuklah, tanah itu akan terkutuk, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali lagi menjadi debu. Apa hubungannya mencermati hari-hari hidup kita ini dengan kita menyadari keberdosaan? Karena kita akan melihat bahwa segala jerih lelah, jerih payah untuk hidup, segala pergumulan, sakit, penyakit, segala masalah dalam hidup kita ini diakibatkan karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Dan tanpa anugerah Tuhan, saudara, kita ini ada di dalam bayang-bayang murka Allah. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah datang selamatkan kita. Kalau Tuhan sudah datang selamatkan kita, maka kita mengerti waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini, waktu yang terbatas itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Menarik saudara, karena kalau kita mencermati apa yang Musa katakan di ayat 12 ini, dikatakan apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi di Kolose dan di Efesus, di ayat yang sudah saya tampilkan ini, ada hubungannya antara bagaimana Tuhan mengajarkan kita itu supaya kita bisa penuh hikmat, mempergunakan waktu yang ada. Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Ini juga berhubungan dengan apa yang Rasul Paulus katakan di Efesus. Kita perlu menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana untuk mempergunakan waktu yang ada. Karena waktu itu singkat. Jadi ada hubungan dari ketiga ayat ini. Mengapa kita perlu pengajaran dari Tuhan? Butuh hikmat supaya kita bisa mempergunakan waktu, saudara. Karena tanpa hikmat dari Tuhan, tanpa pengajaran dari Tuhan, manusia itu seringkali terjebak dalam ilusi keabadian. Manusia itu seringkali terjebak di dalam ilusi keabadian. Saya sampaikan tadi di poin yang pertama itu, kadang-kadang kan kita ini sampai capek mengejar sesuatu, sampai capek dengan pembuktian diri, mencari pengakuan, mencari pujian. Kenapa? Kita sedang terjebak dalam ilusi keabadian. Kita anggap kita ini tidak akan pernah mati. Kita anggap kita akan hidup selama-lamanya. Sehingga yang kita pikirkan, waktu-waktu yang ada pada kita itu kita habiskan untuk sekedar pembuktian diri, untuk sekedar memikirkan perkataan orang lain yang tidak baik kepada kita. Tapi butuh pengajaran dari Tuhan supaya kita penuh hikmat mempergunakan waktu yang ada, supaya hati kita ini menjadi bijaksana. Kenapa? Karena kalau orang lain mengatakan hal yang tidak baik kepada kita, bukankah kalau kita mau mengampuni, itulah yang bernilai kekal? Kalau kita sedang punya cita-cita untuk melakukan, untuk menjadi orang yang sukses, kalau kita punya hati yang bijaksana, maka kita akan mengerti kesuksesan itu harusnya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan supaya kita dipuji, bukan untuk pembuktian diri. Ada hubungannya antara memperhitungkan hari-hari hidup kita dengan hati yang bijaksana. Dan kita butuh hikmat Allah supaya kita tidak terjebak dalam ilusi keabadian. Kalau kita mengerti prinsip-prinsip ini, maka kita akan mengerti bahwa waktu itu adalah anugerah. Kita akan mengerti waktu itu adalah hidup. Dan waktu adalah catatan kehidupan kita. Di waktu yang singkat yang Tuhan berikan kepada kita ini, itu merupakan catatan kehidupan kita. Semua tertulis dalam buku kehidupan, entahkah yang kita lakukan itu jahat, entahkah yang kita lakukan itu baik. Semua tertulis dalam kitab kehidupan. Mari kita mengerti, kalau kita punya waktu, itu anugerah yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya, supaya kita bisa bertemu dengan kairosnya Tuhan. Kalau kita masih punya waktu, ingat baik-baik bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini, itu ada catatan-catatan kehidupan kita di dalamnya. Lalu kita mau isi dengan apa? Kita mau isi dengan hal-hal yang tidak berguna? Tentu kita perlu bijaksana untuk mengisi itu dengan hal-hal yang berguna, yang bernilai kekekalan. Amin, saudara? Kita tidak bisa kembali lagi untuk memperbaiki hari yang kemarin. Dan hari esok itu di luar kendali kita.
Yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan yang terbaik hari ini untuk menata masa depan kita, menginvestasikan hal-hal yang bernilai kekal. Sekali lagi saudara, kita tidak bisa kembali untuk memperbaiki hari yang kemarin. Dan hari esok itu di luar kendali kita, masih menjadi misteri bagi kita. Maka lakukanlah yang terbaik hari ini untuk menata masa depan, menginvestasikan hal-hal yang bernilai kekal. Saudara, hari ini kita belajar Mazmur 90 ayat yang ke-12 ini. Supaya kita selalu meminta Tuhan mengajarkan kita bisa menghitung, mengamati, mencermati, merenungkan hari-hari hidup kita ini. Untuk mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini singkat, hidup ini rapuh, hidup ini fana, hidup ini penuh dengan keterbatasan. Menghitung hari-hari itu akan membawa kita pada pemahaman, pada sebuah perenungan bahwa singkatnya hidup, penderitaan, jeripaya untuk hidup, pergumulan, sakit penyakit itu akibat keberdosaan. Dan kalau Tuhan tidak beranugerah bagi kita, maka hidup yang singkat ini hanya ada di bawah bayang-bayang murka dan penghakiman Allah. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan kita. Maka kalau Tuhan sudah selamatkan kita, mari pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara. Saya akhiri dengan kalimat ini. Waktu adalah aset yang adil karena diberikan secara sama kepada setiap orang. Maka gunakanlah waktu dengan efektif dan bijaksana karena itulah investasi yang terbaik untuk masa depan. Saya ulangi, waktu adalah aset yang adil karena diberikan secara sama kepada setiap orang. Maka gunakanlah waktu dengan efektif dan bijaksana dengan bertanggung jawab. Karena itulah investasi yang terbaik untuk masa depan kita. Amin saudara.